Yesus. Berkati setiap yang akan ambil bagiannya Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan Yesus segala peralatan yang kami gunakan ya Bapak. Handphone, laptop ya Tuhan Yesus, bahkan jaringan wifi ya Tuhan Yesus, seluruhnya Tuhan kuduskan ya Bapak. Satu hal yang kami harapkan ya Tuhan Yesus, hadirlah ya Bapak, lawatlah kami ya Bapak, setiap kami yang hadir ya Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan yang lemah Kau kuatkan ya Tuhan Yesus, yang beban berat ya Tuhan Yesus Kau beri kelepasan, bahkan yang sedang sakit Tuhan Yesus Kau sembuh di dalam Yesus. Segala kuasa-kuasa jahat yang mengintimidasi, merusak pikiran kami, biar kami mau fokus sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Aku ya 10 ini hanya di dalam satu nama Yesus Kristus. Amin. Yang akan di PPC Sinyalnya ya, Gil. Iya, mungkin sinyalnya agak ini ya. Iya. Oke, nggak Memang apa-apa ini sih. home-nya lagi bermasalah sih. Silakan Ci untuk PPW-nya. Shalom Jemaat Kul CK7 yang diberkati Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Selamat bergabung di Kul CK7 hari ini. Kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau fokus memuji dan menyembah Tuhan, amin. Mari sebelum kita mulai ibadah Kul kita hari ini, kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang kami rasakan. Tuhan, hari ini kami datang, kami bawa persembahan kami yang terbaik untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Biar hari ini suara kami menyenangkan Tuhan. Setiap pujian yang kami naikkan, setiap nyanyian kami berasal dari hati kami untuk memuliakan nama Tuhan yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beracaralah dalam Kul hari ini Tuhan Yesus, sebab kami tahu Engkau hadir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu. Mari semua yang siap memuji dan menyembah Tuhan sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Sama-sama kita mau naikkan pujian ini, amin. Come on, clap your hands like this and sing. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Sing, open the eyes of my
katakan open the eyes of my heart, Lord, open the eyes. I want to see you, I want to see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, 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 to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, 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 to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, 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 to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love. Mari sambil bertepuk tangan, katakan to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Katakan holy, 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 holy. I want to see you. Mari angkat kedua tanganmu, katakan holy, 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 holy. I want to see you. Sekali lagi katakan holy, 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 holy. I want to see you, I want to see you, God, I want to see you. Oh, I want to see you, I want to see you, I want to see you. Dengan segenap hatimu katakan, I want to see you. Amen. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau sama-sama menyembah Allah yang kudus, Allah yang hidup. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang kudus, bertahtalah Tuhan. Oh, haleluya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku
setiap kami, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kami sembah, kami sanjung Engkau Tuhan, Allah yang kudus, Allah yang hidup Tuhan. Haleluya, kami tinggikan, kami agungkan Engkau, Yesus Tuhan. Sebab Kau yang layak, Kau yang layak terima sembah dari kami Tuhan. Kirala barala 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 baya syarala barala 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 barala. Ini setiap kami Tuhan, setiap umat-Mu, anak-anak-Mu, sujud menyembah-Mu Tuhan. Wow. Ini setiap kami Tuhan, bentuk kami jadi serupa, segambar dengan-Mu Tuhan. Kirala barala 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 baya syarala barala barala ba. Kirala barala 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 baya syarala barala 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 ba. Kirala barala baya syarala barala baya da 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 da. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus,
Engkau Allah yang kudus, layak kami sembah. Kau mulia, mulia bagimu. Sekali lagi katakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Mari angkat tanganmu, katakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, oh bagimu, bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kirala barala 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 bayase. Kirala barala baya sharala barala ba. Oh, oh, oh. Haleluya. Kirala barala baya da 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 da. Kirala barala baya sharala barala baya se. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Sekali lagi katakan, segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu Tuhan, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu, kuduslah Tuhan namamu, kuduslah Tuhan namamu. Haleluya. Baik, sekarang kita akan mendengarkan testimoni sharing dari Citia. Silakan, Citia. Ya, shalom semuanya. Sebenarnya sih banyak nggak ya? Tapi ini kemurahan Tuhan yang telah terjadi beberapa bulan ini di hidup saya. Jadi kita ini ke ini apa namanya, ke Jogja itu nggak kepikir, nggak kepikir lah pokoknya, nggak kepikiran untuk tinggal juga, nggak kepikiran untuk menetap juga gitu loh.
Mau yang ke sini itu cuman sebenarnya eh, apa namanya, sebenarnya itu cuman pengen makan gudeg karena setahun sudah, suamiku itu kan sekarang itu udah bisa, menanggapi kita ya, maksudnya kalau kita ngomong itu dia bisa geleng atau ngangguk atau dia dadah gitu, enggak gitu. Nah, apa namanya, tapi Tuhan tuh berkata lain gitu loh, Tuhan punya rencana lain buat keluarga kita, buat, khususnya buat suamiku gitu. Nah ke sini ini, ya udah deh kita kan dia udah bisa pergi ke mall, udah bisa, ke gereja waktu itu setiap minggu gitu. Ya udah kenapa kita nggak refreshing aja sekalian, kebetulan temenku ada kasih kasih apa, informasi bahwa di Solo itu ada pendoa gitu loh, doa pelepasan gitu, ada KKR, namanya Pendeta Ari, nah di Solo. Nah kita mikir ya udah sekalian ke Solo, tapi kita mampir dulu ke Jogja untuk makan. Nah, sehari, tapi ternyata Tuhan punya cerita lain gitu loh, ya Tuhan punya maksud lain gitu loh. Nggak kepikiran malahan untuk tinggal di sini. Nah, terus ada temen itu yang ngasih tahu, "Kak, kenapa coba nggak terapi di sini?" Gitu. Ini ada orang, satu orang yang bagus banget untuk terapi urat-urat kecil dan urat besar. Kalau di sana kalau di Jakarta itu kan pakai fisioterapi kan dari Senin sampai Minggu gitu, dari ICU sampai dengan, 2 bulan yang lalu lah, gitu. Tapi nggak ada perubahan. Nah, akhirnya aku bilang, "Ya udah boleh, tapi yang nggak ya pokoknya yang bener aja ya, nggak ada pakai macem-macem." Karena kan di Jawa itu kan banyak ya, yang hal-hal begitu, gitu. Terus akhirnya ditemuin dengan satu orang dan itu memang dia cuman, pijit gitu. Memang di Jawa terkenal itu, terapi pijitnya bagus banget. Nah, ternyata itu dibilang bahwa, syaraf-syarafnya, terus intinya kalau di sana di sini dibilang urat-uratnya itu kaku banget kayak, pipa. Aku bingung dong, kok bisa ya? Kok, kayak pipa? Padahal kita kan, fisioterapinya nggak pernah berhenti gitu sama senior fisioterapi lagi, sama yang bagus, tapi nggak pernah berhenti dari Senin sampai Minggu gitu kan. Tapi kok nggak ada ini, apa namanya, nggak ada efek sama sekali. Terus ya udah memang, di sini akhirnya ya udah stay di sini, ya udah deh rencananya kan cuma 5 hari ya. Terus sayanya, stay seminggu lagi deh. Akhirnya suamiku, ditanyain, "Kamu mau tetap di sini apa gimana? Mau terapi dulu apa gimana?" Gitu. Terus dia bilang, "Aku mau terapi ngangguk, terus mau pulang nggak mau," gitu. Terus, mau terapi dulu sampai sembuh baru, dia ngangguk lagi gitu kan. Ya udah, akhirnya kita, eee, ambil sewa untuk 1 minggu. Terus ditanya lagi setelah mau pulang, "Kita mau pulang nggak?" Gitu. "Enggak." Nah ternyata, akhirnya kita sewa sebulan, sebulan lagi, sebulan pindah ke tempat rumah yang lain untuk 1 bulan. Terus, akhirnya dari si bapak itu, direferensikan bahwa ada, eee, fisioterapi tulang sama urat kecil karena dia pegangnya urat-urat besar, dia bilang gitu. Oh ya udah akhirnya 3 orang yang pegang Yohanes, tapi, ada yang 3 kali seminggu, ada sekali seminggu gitu. Terus ya puji Tuhan dalam hampir 2 bulan ini, urat-uratnya malah bagus, tadinya kakinya bengkok, sekarang enggak. Nah, delalanya tuh anehnya lagi gitu loh, di Jakarta kan, pakainya dokternya yang bagus, rumah sakit bagus gitu loh. Terus juga di MRI, sempet juga saya tanya sama fisioterapinya, "Ini tangan kirinya kenapa?" Gitu kan, "Tangan kirinya nggak apa-apa, itu turun." Ternyata di sini sama orang sini loh, saya pikir, ya ampun fisioterapinya beda jauh, harganya murah, maksudnya beda lah gitu, setengah harga lah intinya. Kok
malam dia yang curiga, dia yang tahu gitu. Akhirnya apa namanya, di ronsen, bawa ke Siloam sini, ternyata patah tangan tangan kirinya. That's why nggak bisa gerak gitu. Selama ini dokter mitra, fisioterapinya semua bilang, "Oh nggak apa-apa Bu, ini hanya karena syaraf di belakang, di otaknya." Tapi ternyata salah semua gitu loh. Maksudnya kok aneh ya, dokternya dokter bagus kok. Sampai saya pikir, aduh gua nggak percaya nih sama dokter Jakarta walaupun, ini mendingan dibawa keluar aja, tapi kan udah telat gitu loh. Karena semua dari ujung rambut sampai ujung kaki, Yohanes itu udah sembuh, bahkan, jepit-betusnya yang luka besar segini pun udah sembuh gitu loh, dirawat dengan baik kan semua. Jadi tinggal tulangnya sama otot-ototnya, karena itu memang harus fisioterapi yang kerjain gitu loh. Jadi saya pikir ya udahlah kalau gitu memang Tuhan punya kehendak kita pindah di sini dulu dan ketemu orang-orang yang baik, orang-orang yang terapi-terapi baik. Akhirnya ya tangannya ya masuk ke terapi tulang dan tangannya udah mendingan sih, udah bagus, udah masuk lagi ke tempat posisi yang benar gitu. Walaupun belum bisa gerak banyak, tapi paling nggak dia gerak gitu. Nah di sini juga apa namanya, Tuhan tuh kasih unjuk ke saya gitu loh. Maksudnya ada firman-Nya sebentar. Itu benar-benar yang buat aku tuh eh, ada satu firman yang bikin saya tuh Tuhan tuh baik banget gitu. Apa ya? Gimana ya? Pokoknya saya lupa itu ayatnya di mana, tapi Tuhan tuh firman-Nya adalah apa yang tidak didengar, apa yang tidak dilihat mata, Tuhan sediakan buat kita. Nah, itulah yang saya alami sekarang ini sama suami saya, bahwa Tuhan itu siapkan bahwa lu tuh jangan ngandelin bahwa di kota yang besar, bahwa di kota besar itu lo apa namanya, percaya dengan yang intinya yang mahal, yang bagus gitu. Ternyata Tuhan tunjukin ke saya gitu loh. Tuhan siapkan di kota yang intinya notabene-nya dibilang bukan kota kecil sih, tapi ya daerah lah gitu intinya. Tapi malah Yohanes itu lebih baik gitu loh di sini gitu. Terus juga kan memang di sini kan lumayan juga ya biayanya, namanya kita pindah sementara gitu. Bahkan sekarang sewa 6 bulan. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau memang Tuhan izinkan, memang ini rencana Tuhan, saya tinggal di sini pasti Tuhan siapin rumahnya. Karena cari di sini tuh susah sekali cari rumah. Ada bagus, mahal banget. Ada bagus di ujung Berung gitu loh, yang di tengah di belakangnya sungai, di depannya ada rumput-rumput besar, rumput-rumput tinggi gitu. Kayaknya nggak bisa hidup kalau misalnya di sekitar kayak daerah gitu. Pikir Tuhan siapin dong, ternyata Tuhan siapin. Akhirnya aku dapat rumah ini dengan harga murah sekali dan rumah bagus di komplek yang bagus pula. Jadi aku udah sewa 6 bulan gitu. Jadi Tuhan mau kita mau ngapain itu intinya adalah serahin aja sama Tuhan, jalan aja sama Tuhan. Saya berpikir yang aku lakukan sekarang adalah aku berjalan dengan iman, dengan firman Tuhan pasti ya dan amin gitu loh. Maksudnya Tuhan siapin, kita nggak punya uang, akhirnya Tuhan siapin gitu loh. Maksudnya rumah dengan budget yang ada dan rumah yang dibilang orang ini mewah banget, bagus banget, tapi kok kamu dapatnya harganya murah gitu. Terus dapat terapi-terapi bagus juga dengan harga yang nggak seperti Jakarta gitu dan hasilnya kelihatan. Jadi Tuhan udah siapin semua gitu. Kita nggak pernah berpikir, kita nggak pernah melihat, tapi ternyata Tuhan siapin semua. Firman Tuhan itu ya dan amin, firman Tuhan itu hidup. Karena
yang saya alamin 2 bulan ini itu nyata gitu loh. Jadi intinya adalah percaya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu siapin apa yang kita butuhkan, Tuhan itu nggak akan pernah mentelantarkan kita, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita, Tuhan tidak akan taruh kita di ekor, tapi Tuhan taruh di kepala. Jadi semuanya itu terjadi dalam hidup saya. Itu aja sih. Terus satu lagi, saya di sini kan gabut, nggak punya kerjaan, nggak punya apa gitu, tapi Tuhan juga siapin, oh ini ada kerjaan baru, saya punya produk baru yang saya harus develop ternyata. Terus saya ketemu, saya nggak punya teman Tuhan, tapi nggak mau teman-teman yang nggak benar gitu. Tapi ternyata Tuhan siapin ada lalanya yang punya rumah ini taat sama Tuhan, pendoa gitu. Terus Tuhan temuin pendoa-pendoa ke saya gitu. Terus ada yang jadi kakak rohani gitu. Dan pendoa itu yang doain Jo juga untuk pelepasan segala macam. Jadi semua dari A sampai Z tuh Tuhan siapin. Jadi intinya Tuhan itu baik banget, Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan. Firman Tuhan itu terjadi gitu. Apa yang udah dituliskan di dalam Alkitab itu semuanya terjadi. Saya udah ngalamin 2 bulan ini, itu dahsyat banget. Itu aja. Semoga ini jadi berkat buat teman-teman semua, karena memang Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita baik, Tuhan kita sangat luar biasa. Kita belum tahu apa yang kita butuhkan, dia udah tahu apa yang kita butuhkan dan dia siapkan. Itu aja. Amin. Amin, amin. Terima kasih Citia, kesaksian yang luar biasa ya. Buat kita semua, mengingatkan kita kembali atas kebaikan Tuhan, atas perlindungan Tuhan. Kita percaya apapun masalah kita hari-hari ini, Tuhan pasti turut bekerja untuk kita untuk mendatangkan kebaikan. Baik, sekarang oh ya, satu lagi nih udah ketemu. Silakan, jadi yang aku belum ketemu itu firman-Nya yang aku pegang adalah yang Tuhan nyatakan dalam hidupku itu 1 Korintus 2 ayat 9. Aku bacain ya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah terlihat oleh mata dan tidak pernah terdengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Nah, itu aja. Biar ini menjadi berkat ya buat semuanya. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih. Sekarang saya berikan kesempatan untuk Sis Febe ya, yang akan memberikan kesaksian atau sharing. Silakan. Thank you, Hil. Shalom semua. Shalom. Shalom. Aku jadi deg-degan nih. Shalom. Ini saya lagi di mobil, berhenti bentar di Cars Junior. Kalau enggak goyang-goyang. Saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Mungkin Ci Juliana kali yang udah tahu kali ya. Ci Juliana, hai Ci Juliana. Atau Ciola nggak ada ya. Ci Juliana yang mungkin sudah tahu. Jadi saya itu background-nya wanita ibu rumah tangga yang biasa-biasa aja. Biasa-biasa. Pelayanan juga biasa-biasa aja. Hanya mentok-mentok singer. Dan suami ada usaha, dia ada percetakan. Nah, suatu saat kurang lebih 8 tahun lalu ya, usaha kita bankrupt, terlilit utang. Pas di saat kita lagi nyetak KOM 200, bukunya KOM 200, punya GBI. Nah, udah bankrupt. Nah, dia itu tipikal laki-laki suami pada umumnya, mungkin dia nggak pernah cerita ada kesulitan apa gitu ya, nggak pernah cerita ke saya, jadi beban dibawa sendiri. Yang ada cari pelampiasan lain ya. Dia kongko-kongko sama teman, dan akhirnya jatuhlah ke pergaulan yang nggak sehat. Akhirnya ujung-ujungnya kena narkoba, ujung-ujungnya tahu ibu-ibu masuk penjara. Nah, tapi sebelum itu kita sudah
sebelum dia masuk penjara kita sudah 3 tahun pisah. Saya sama suami sudah pisah, dia meninggalkan saya, meninggalkan anak saya cuma 1, anak spesial, sekarang sudah umur 17, tapi ya anak-anak spesial tahu ya, pikirannya out of the box, dan itu kasih karunia Tuhan lah, dia begitu amazing lah. Jadi 3 tahun saya sudah ditinggal tanpa ada komunikasi, tanpa tahu dia di mana. Terakhir dia ke rumah yang ada banting, datang-datang ke rumah mungkin agak sudah berubah lah, bukan suami yang saya kenal gitu. Dia masuk ke rumah banting meja kaca jebres gitu. Udah bisa pergi gitu aja. Jadi marah-marah tanpa sebab. Terus habis itu saya nggak tahu kemana. Terus tahu-tahu saya dapat kabar, waktu itu saya tinggal di apartemen. Jadi satpam ngomong ke saya, "Ibu, itu Bapak ada di unit lain tapi di bawah saya gitu unitnya." Akhirnya saya turun dong, sama siapa dia gitu ya. Terus saya turun, saya ketok pintu unitnya. Dan tahu apa yang terjadi? Suami saya bersama dengan wanita lain. Tapi suami saya nggak ada, tapi ada cewek lain di situ. Berarti kan sudah living together gitu ya. Udah 7-Eleven. Sebenarnya saya juga sebagai wanita nggak tahu gitu yang mau ngetok tuh mau ngapain gitu loh. Sebenarnya juga deg-degan gitu. Ngapain juga gitu saya ke sana. Cuman antara kepo, antara penasaran, antara ingin memastikan, antara sok berani gitu ya. Saya mendobrak gitu loh. Saya masuk unitnya, nggak tahu juga unitnya mau saya masuk terus saya bingung ngapain gitu. Saya mau ngapain? Aduh, saya juga kalang kabut lah, nggak ngerti. Udah habis itu saya cuma periksa ada barangnya dia memang benar, ya udah saya keluar. Nah di situ posisinya saya sama suami memang sudah pelayanan, tapi melayani pelayanan gitu ya, bukan melayani Tuhan, melayani pelayanan. Jadi seperti rutinitas aja gitu biasa. Padahal Tuhan sudah baik sama kita, baik, banyak mujizat sebelum yang terjadi, tapi itulah tidak belum seperti bertemu dengan Tuhan face to face gitu loh, gimana ya, belum Cilinda bahasanya, belum merasakan bertemu muka dengan muka bersama dengan Tuhan gitu ya. Metanoia. Ya, oke, benar, thank you Cilinda. Nah terus sudah, singkat kata dia masuk di sekolah kehidupan. Saya juga nggak pernah jenguk, kita putus hubungan. Dan saya sudah menganggap diri saya single parents gitu ya. Single parents dengan saya udah mencari kegiatan lain yang tadinya saya ibu rumah tangga biasa, jobless, nggak ada pekerjaan, karena saya keluar waktu anak saya SD, saya itu keluar. Tadinya saya sebenarnya karirnya bagus, saya sekretari di salah satu perusahaan Jepang terkenal, saya pegang Japanese-nya, tapi dengan berat hati saya mengundurkan diri karena saya lebih berat ke anak gitu ya. Itu benar-benar saya jobless, saya bingung mau ngapain juga deh, nggak tahu. Dan puji Tuhannya, di saat saya tidak datang ke Tuhan, itu Tuhan kasih jalan ke saya. Saya itu pun berusaha untuk dengan kekuatan saya sendiri gitu ya. Tapi ternyata Tuhan baik, Tuhan mempertemukan saya dengan orang-orang yang membuka jalan di mana saya akhirnya bisa punya usaha open trip. Open trip tuh kayak travel, tapi open trip naik gunung. Jadi saya itu suka bawa orang naik gunung, saya siapin logistiknya, saya siapin makanan, semua kebutuhan di atas gunung tuh saya siapin. Nah itu akhirnya saya ketemu dengan mereka, itu juga saya pikir-pikir kok saya bisa ya ketemu sama orang-orang seperti itu gitu. Itu hobi saya dulu waktu SMA, saya suka naik gunung. Dan itu udah lama saya tinggalkan gitu kan. Kok bisa ya ada kepikiran untuk kesana lagi gitu, naik gunung lagi. Oke lah, itu jalan-jalan Tuhan tuh luar biasa. Nah
Terus itu kan hidupnya juga acak kabul ya, karena kan urusan rumah tangga buat stres juga. Saya itu mungkin bagus tidak gila, puji Tuhan nggak gila, tapi itu benar-benar depresi banget karena namanya suami meninggalkan saya ngerasa saya kurang apa gitu, saya jadi terintimidasi, jadi saya salah apa sih gitu, saya menyalahkan diri sendiri gitu ya, saya kurang apa gitu, saya stres. Akhirnya saya tuh kerjaannya ibu-ibu, kalau ibu-ibu tahu, saya suka jalan kaki, muterin Jakarta, nggak tahu kemana, jalan kaki. Capek, duduk di Alfa, depan Alfa, kayak orang homeless jadinya ya, duduk begitu aja. Itu saya begitu, karena stres. Jadi saya nggak betah di rumah, ngelihat anak saya stres. Akhirnya saya keluar. Kalau lagi nggak ada kegiatan, bawa orang gitu ke atas gunung, saya jalan aja nggak tahu kemana. Kayak dari Senen ke Matraman, Kelapa Gading itu saya kelilingin. Pokoknya jalan, nggak tahu kemana, pokoknya jalan. Nah, terus saya mana? Terus akhirnya ya gitulah, saking saya stresnya gitu ya. Terus akhirnya saya waktu naik gunung itu kalau ibu-ibu lihat dari atas gunung ya, itu tuh pemandangannya luar biasa. Kita bisa lihat awan, bisa lihat matahari, bisa lihat bulan, bisa lihat awan, segala ciptaan Tuhan itu tuh saya takjub gitu. Di situ saya sadar, ini nih Tuhan nyiptain saya loh. Saya mikir, ini Tuhan pasti ada yang Tuhan perbuat buat saya. Nggak mungkin saya tuh ditinggalin sendiri gitu ya. Itu lama-lama iman saya muncul. Saya pikir, ini Tuhan ada. Ini di atas gunung tuh saya melihat keajaiban Tuhan, saya melihat kebesaran Tuhan. Ini terus saya tersadar, aduh saya ini debu gitu. Saya ini nggak ada artinya apa-apa gitu. Saya flashback lagi, Tuhan sudah baik loh sama saya. Kenapa saya sekarang begini dalam kondisi terpuruk? Ini pasti ada maksudnya Tuhan. Di situ saya tersadar, ini pasti ada maksudnya Tuhan nih. Ini karena mungkin hidup kita waktu itu orang Kristen, tapi udah hanya sekedar Kristen, nggak ada hubungan yang akrab dengan Tuhan, nggak pernah yang penyembahan, nggak intens berdoa, nggak intens, lupa malah baca firman Tuhan. Nah dari situ saya introspeksi diri, iya Tuhan tuh udah baik sama saya, tapi ini saya harusnya saya bersyukur nih, ini ada yang Tuhan akan perbuat gitu dalam hidup saya. Nggak mungkin saya hanya begini-begini aja, merasa jadi manusia gagal, merasa manusia tidak berguna gitu ya. Karena itu benar-benar membuat saya desperate, karena sebenarnya suami meninggalkan saya, itu saya juga mengalami kan tekanan ya, pasti tekanan dari pihak keluarga suami, mertua menyalahkan saya. Ada ipar menyalahkan saya, dibilang saya yang nggak benar ngurus suami gitu ya. Itu jadi benar-benar saya kepahitan, sakit hati. Aduh, sampai saya punya list itu kejahatan suami apa aja, kejelekan suami apa aja, saking saya marah, dendam gitu ya sama suami. Nah, terus habis itu dari situ saya suka naik gunung, saya lihat ini nggak mungkin, ini pasti ada hal sesuatu di balik masalah yang saya alami gitu ya. Saya seperti Roh Kudus kayak ngomong, ayo kamu tuh harus bertobat, kamu nggak bisa hidup kayak gini-gini terus, nggak bisa. Kayak lembut suaranya, ayo cari suami kamu, dia bilang gitu, ayo maafkan suami kamu. Itu tuh rasanya masa sih Tuhan, saya bilang ngapain gitu kan, ngapain saya harus kembali ke suami gitu yang nggak pasti gitu kan. Saya trauma, saya takut, saya banyaklah hal-hal yang kalau saya balik terus apakah mungkin kejadian yang saya alami sekarang nggak terulang, pasti gitu ya sebagai manusia ngalaminnya. Tapi Tuhan selalu bilang, udah kembali, maafkan suamimu. Nah, kebetulan saat itu saya memang ada yang dekat sama saya, ngajak menikah. Saya tahu itu dosa.
Saya bilang, saya itu tuh dosa. Itu saya bercerai itu pun udah dosa. Saya tahu itu dosa. Tapi ini ada cowok nih yang ngajak saya menikah dan dia kaya. Kalau secara manusia saya pikir saya mau pilih sama dia karena dia kaya, masa depan saya terjamin. Tapi ternyata Tuhan tuh ngingetin ada rasa gelisah, ada rasa nggak damai, ada rasa nggak enak, dan saya tahu itu Tuhan gitu loh, Roh Kudus yang bekerja. Nggak bisa, kamu harus balik. Jadi tuh hati ini tuh rasanya galau banget, gelisah, nggak damai lah, pokoknya ada yang ganjel gitu ya. Akhirnya Tuhan mempertemukan saya dengan teman-teman dari gereja lain gitu ya, yang jadi teman dari gereja lain itu ikut peserta saya bawa naik gunung. Lalu kita ngobrol, terus dia ngajak aku, ayo ke gereja aku gitu kan. Ke gereja aku, dia ajak. Di situ saya merasa, iya, ini jalan hidup saya nih sudah melenceng dari rencananya Tuhan. Saya udah bilang gitu, nih udah melenceng, nggak mungkin. Tuhan itu selalu memiliki rencana yang baik bagi kita semua. Rencana Tuhan tuh nggak gagal, aku bilang gitu. Itu dari situ saya menumbuhkan iman saya gitu ya. Saya pikir lagi di belakang, di flashback, Tuhan tuh baik sama saya. Saya udah dapat ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi tuh Tuhan ada, Tuhan tuh hidup, Tuhan tuh hadir gitu loh. Tuhan tuh nggak tinggal diam gitu loh. Akhirnya saya mulai datang lagi ke Tuhan. Saya bertobat. Saya bilang, Tuhan, ya udah saya mau bertobat. Saya bilang gitu. Akhirnya mulai saya bebenah diri. Saya yang tadinya mau bercerai, saya tolak itu cerai. Dan dia notaris ya, jadi dia udah ada tuh papersnya, udah disiapin. Saya tinggal sign. Cuman saya bilang sorry, saya stop sampai sini gitu loh. Saya jadi cut hubungan saya langsung balik ke Tuhan, saya langsung bertobat, saya pakai dengkul saya untuk berdoa. Saya mendoakan suami saya yang waktu itu ternyata sudah di di dalam sekolah kehidupan, dan saya karena saya belum ngelihat ya, belum pernah ketemu karena saya nggak pernah jenguk kan. Akhirnya saya cari tahu dia di mana. Akhirnya saya bertemu pas Desember kalau nggak salah, tahun berapa ya, 2018 berarti 2018 saya ketemu. Ya udah biasa aja ya kan, ya penjajakan lagi lah ya kan. Walaupun ini hati juga, ini bener nggak sih Tuhan nih, ini aduh, ini suara Tuhan apa suara siapa ya gitu. Kadang agak ragu juga ini, masa Tuhan suruh saya balik ke laki-laki yang nggak jelas gitu sebenarnya, maksudnya yang telah menyakiti saya gitu loh. Secara manusia itu masa sih Tuhan yang benar aja gitu kan. Tapi tetap itu saya jadi kayak ada kerinduan untuk mencari Tuhan gitu loh. Dan itu puji Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan, karena Roh Kudus gitu loh. Yang jadi saya pikir jangan kita menghiraukan suara Roh Kudus, karena itu suara Roh Kudus tuh lembut ya saudara ya, ibu-ibu. Suara Roh Kudus tuh aku jadi ingat kayak cerita Elia yang di Raja-Raja. Elia pikir suara Tuhan itu dari dari angin ribut. Ternyata nggak ada suara Tuhan di situ. Lalu ada gempa. Elia pikir suara Tuhan itu di antara gempa-gempa itu, gempa yang menggoncangkan seluruhnya. Ternyata nggak ada suara Tuhan di situ. Lalu ada api. Dipikir Elia juga suara Tuhan di antara api-api itu. Ternyata enggak. Ternyata saat angin sepoi-sepoi begitu ya, suara Tuhan di situ. Jadi saya pikir, oh ini suara lembut ini yang melembutkan hati saya gitu loh. Dan saya belajar memaafkan itu nggak mudah, benar tidak mudah memaafkan itu, kayak antara iblis itu nggak rela gitu loh saya maafin suami saya gitu ya. Jadi tuh setiap kali saya maafin ada aja pikiran yang jahat gitu, yang kayak dia begini loh sama kamu, benar kamu, kayak ada yang mau menggoda, mau membuat saya nggak jadi memaafkan gitu loh. Tapi akhirnya saya memutuskan itulah dengan iman, saya percaya sama Tuhan,
Tuhan pasti akan memampukan saya, pasti Tuhan akan memulihkan keluarga saya, pasti Tuhan akan menjamah keluarga saya. Ya udah, saya hanya pakai dengkul, saya hanya belajar taat sama Tuhan, hanya itu sih kuncinya. Lalu saya berdoa sama Tuhan, dan puji Tuhannya ternyata suami di dalam di sekolah kehidupan juga mengalami benar-benar pertobatan sama Tuhan. Jadi itu Tuhan jamah selagi dia di sekolah kehidupan, dan wah itu dia kalau dia punya cerita bagaimana di dalam itu luar biasa juga gitu, maksudnya wow, dia sampai yang mengalami apa ya, kayak dijamah Tuhan tuh bener-bener sampai yang nangis, sampai yang meronta-ronta, sampai dia terlempar ke arah gereja, pintu gereja, dia terpental saking, ya itulah, itu kuasa Tuhan sih yang bekerja. Jadi akhirnya suami saya di saat yang hampir bersamaan, Tuhan bekerja bukan hanya ke saya, tapi juga ke suami saya. Jadi itu dia tuh Tuhan, emang itulah Tuhan ya ajaibnya. Dia bekerja bukan ke istri doang, tapi dia juga bekerja ke suami. Jadi di tempat yang berbeda pun tuh Tuhan, kuasa Tuhan tuh bisa gitu loh, menyatukan kita gitu loh. Akhirnya ya udah, akhirnya kita mulai intens ketemu di dalam di Salemba. Lalu akhirnya ya udah mengalami pemulihan. Sampai keluar pun, dia baru keluar 2020. Jadi kita baru 2 tahun ini, kita mulai dari nol. Tapi itu mujizat Tuhan benar-benar luar biasa. Saat kita benar-benar mengandalkan Tuhan, saat kita berserah, saat kita benar mengagung-agungkan Tuhan gitu loh. Saat kita, aduh Tuhan saya nggak mampu, bener. Itu luar biasa deh. Jadi kita benar-benar dipulihkan, bukan hanya pemulihan suami istri, tapi itu kita benar-benar berdamai antara anak saya yang tadinya anak saya kayak ada foto papanya dirobek, dipotong-potong, terus dia kan punya barang-barang dari papanya kan banyak ya kayak drum, kayak buku-buku, itu dihancurin sama anak saya. Dia bilang papa jahat, papa jahat, papa jahat. Tapi itu sekarang udah enggak. Jadi itu benar-benar pemulihannya tuh holistik, keseluruhan. Dan saya juga bingung, ini gimana cara kerja Tuhan bisa memulihkan kita gitu. Jadi nggak ada kepahitan sama sekali. Saya kalau masalah ingat, mungkin masih ingat ya, oh dia pernah begini. Tapi udah, that's it. Yang ada jadi, oh nggak ada sakit hati gitu. Kayak Tuhan kayak menghapuskan sakit hati saya, kepahitan. Dan itu luar biasa. Bukan kekuatan kita, tapi itu Tuhan yang bekerja sih atas kita. Jadi ya sekarang kita udah benar-benar dalam Tuhan. Ibaratnya kalau saya umur 40, jadi saya baru umur 2. Di dalam Tuhan saya baru berumur 2. Jadi saya jadi yang lewat-lewat kita nggak mikirin lagi. Kita semua sudah dipulihkan sama Tuhan, antara saya dengan mertua juga dipulihkan. Mama saya ke suami saya juga dipulihkan, semuanya benar-benar dipulihkan. Padahal secara manusia mungkin kalau saya pernah cerita gitu, lalu orang gereja dia pernah ngomong, orang cool saya ada yang ngomong, lo ngapain kembali ke suami lo? Suami lo tuh jahat, udah ngabisin uang, udah ngabisin apartemen, rumah di Kemayoran hilang. Harusnya mungkin saya tetangganya Lady tuh. Rumah 2M di Kemayoran hilang, mobil 4 hilang, lo ngapain sekarang mulai dari nol? Cuman ya nggak tahu, itu saya pikir mungkin manusia berbangga dengan apa yang kita dapat, mungkin ya materi, kebanggaan dari kekuasaan, kebanggaan keuangan, materi segala macam. Tapi saya ngerasa di saat titik terendah saya bisa survive, saya bisa kembali kepada Tuhan. Itu kayak Tuhan tuh bilang jempol gitu, Tuhan Tuhan kayak bangga gitu loh. Saya pun bangga punya Tuhan gitu, karena segala sesuatu itu Tuhan ubahkan segalanya gitu. Akhirnya ya udahlah, sekarang akhirnya puji Tuhan kita sudah bertobat. Kita nggak mikirin uang,
nggak mikirin usaha, ada kerjaan, puji Tuhan, nggak ada kerjaan, tetap aja memuji Tuhan, tapi segalanya Tuhan cukupkan. Itu yang ajaib. Yang tadinya kita nggak bisa pikirkan, kita beli rumah, ternyata bisa beli rumah. Di saat pandemi malah bisa beli rumah. Jadi itu Tuhan benar-benar mencukupkan asal kita mencari kerajaannya dulu. Carilah dulu kerajaannya, maka segalanya akan ditambahkan kepada kamu. Dan itu benar. Itu Tuhan hebat, Tuhan ajaib. Dan kita sekarang kalau ada pelayanan, ayo ada pelayanan yang di mana aja ngajak pelayanan, ayo. Saya kayak pingin balas, mau buat Tuhan, segalanya mau buat Tuhan gitu loh. Saya ingin menyenangkan Tuhan. Jadi amazing, jadi Tuhan itu ada, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu hidup gitu. Dia tuh ada gitu loh. Dan saya pikir kita sebagai wanita memang sebagai istri emang harus pakai dengkul buat berdoa. Hanya itu kekuatan kita agar keluarga kita tuh utuh gitu. Maksudnya keluarga kita tuh bisa dipulihkan, dan itu perlu dengkul sih, perlu bayar harga. Jadi itu pokoknya ya kalau ada rasa gak enak, apa sih, kayak kita telah berbuat dosa, lalu ada bisikan, ayo, ada bisikan apa ya, kayak ayo kembali, ayo jangan berbuat dosa lagi. Itu responi aja deh, responi, karena itu pasti panggilan Roh Kudus sih. Itu aja. Jadi ya itu. Jadi sekarang saya begini, dari yang tadinya mungkin saya luntang-lantung, dari menikmati kenyamanan dunia, sempat luntang-lantung di jalanan karena stres kali ya. Sekarang dengan hidup baru itu Tuhan luar biasa sih sudah berikan ke kita, keluarga kita. Itu aja kali kesaksiannya. Jadi ya amazing lah. Jadi yang mungkin lagi punya masalah, tetap berdoa, tuh Tuhan pasti buka jalan sih dengan caranya yang ajaib. Itu aja. Terima kasih, semoga menjadi berkat. Luar biasa. Puji nama Tuhan. Tuhan kita luar biasa ya. Amin. Terima kasih untuk Kak Febe, untuk Citia. Terima kasih untuk kesaksiannya yang begitu luar biasa, mengingatkan kita kembali ya. Begitu besar kasih Tuhan ya buat kita ya. Kalau kalau Citia, Kak Febe juga merasakan kasih Tuhan, kita percaya kita semua pasti di WU 10 ini pasti merasakan kasih Tuhan yang luar biasa itu. Amin. Baik, selanjutnya kita mau melakukan foto bersama. Silakan Oke, kita foto ya. Mungkin bisa, masih ada waktu lagi nggak ya? Masih ada waktu ya. Masih ada waktu ya. Kalau masih ada waktu, mungkin Yang siapa yang mau kasih kesaksian? Lady ya, Lady nih. Lady. Lady kenapa Dari kemarin mau kasih kesaksian nih. Oke. Menanggapi atau menambahkan? Nanti aja sih. Mungkin kesaksian Lady nanti mungkin next. Tapi Lady cuma mau nambahin aja. Aduh, sangat diberkati dengan kesaksian dari apa tadi apa sih yang sorry ya Kristia, ditambah lagi dengan Febe. Jadi menyangkut dengan peran seorang istri. Lady dapat banget di sini. Luar biasa, istri-istri yang cinta sama Tuhan, walaupun dalam keadaan suami terpuruk sampai apa ya, orang bilang sampai merangkak mungkin ya, tapi istri-istri ini masih tetap survive, semangat melayani suami. Apalagi Tia tadi ya, kayaknya udah berapa lama kan saya agak-agak ngikutin juga. Puji Tuhan sudah ada perbaikan di mana kita kita beriman ya Tuhan melihat kok setiap jerih lelah istri melayani suami penuh dengan kasih, pasti Tuhan akan kasih jalan. Walaupun kayak tadi
dia bilang kan jalan-jalan cuma mau makan gudeg, tapi ternyata di situ ada jalan dari Tuhan. Tuhan sediakan semua, sampai terapinya, sampai tempat tinggalnya, sampai pokoknya semuanya. Dan si Febe juga sangat memberkati juga, luar biasa peran Febe nih sebagai istri yang mau menerima suami walaupun sudah diperhadapkan dengan orang yang mungkin wah lebih ini nih kayak yang punya, tapi Febe masih takut sama Tuhan gitu loh. Dia masih memilih suami adanya dan mau memulai dari nol. Itu sangat luar biasa. Tapi Lady punya kesaksian dikit, tapi bukan Lady, ini dari teman school dulu. Jadi gini loh, Lady lihat ada beberapa rumah tangga teman-teman nih, termasuk Faber nih, yang sudah di ujung kayak perceraian gitu. Kata-kata perceraian itu udah mulai ada dan sudah sepakat untuk berpisah. Waktu itu tuh teman Lady suka sharing ke Lady kan. Jadi waktu itu mereka ada selisih, nggak tahu bagaimana suaminya Muslim, jadi dia itu Kristen dan sudah bertahun-tahun mereka hidup sendiri-sendiri. Nah, dan mereka belum punya anak. Sudah sekitar 8 tahun apa 12 tahun, Lady udah agak lupa. Nah, pada akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah karena memang Kristen dan Islam gitu. Terus nggak punya anak pula. Akhirnya teman Lady ini udah mulai pelayanan dikit-dikit lah di Cool waktu itu. Tiba-tiba Lady dengar nih, teman Lady ini udah punya kayak teman dekat gitu, cowok, dan sudah mulai jalan bareng. Nah di situ Lady pikir, aduh, udah mau cerai nih mereka. Akhirnya entah bagaimana, Lady juga kasih tahu sama dia kalau coba dari awal, tapi dia bilang nggak bisa, keluarga udah bertemu dan udah sepakat mereka mau pisah. Akhirnya ya Lady juga gimana gitu, keluarga udah bertemu dan dia memang Islam dan Kristen. Puji Tuhan ya entah bagaimana mereka bisa bersatu lagi, bisa komitmen lagi, jalan dari awal, dan Tuhan kasih jalan buat mereka. Tuhan kasih jalannya apa? Si suaminya akhirnya mulai datang ke gereja, mulai mau gitu ikut ibadah dan Lady dengernya seneng gitu. Aduh, mungkin kalau nggak dengan begini, mungkin suaminya sampai sekarang masih dengan keyakinannya dia gitu loh. Udah mulai suaminya ikut ibadah dan akhirnya dia kena ketahuan bahwa dia ada kista di rahimnya. Pada saat dia dioperasi, setelah operasi cuma selang beberapa bulan dia hamil. Di saat umur pernikahannya 12 tahun. Di situ wah luar biasa banget. Yang Lady dapat di sini dari kesaksian teman, kesaksian Febe dan Tia tadi, maksudnya gini loh. Orang yang mempertahankan pernikahan, mempertahankan maksudnya suaminya apapun keadaannya gitu. Itu Tuhan akan buka segala jalan, buka segala yang mungkin tadinya sudah hancur atau tadinya yang mereka nggak bisa lihat ke depannya bagaimana, itu Tuhan akan berkati dengan luar biasa. Itu sih yang Lady dapat, dan udah itu aja mungkin tambahannya. Lady yakin ini bisa menguatkan kita para ibu-ibu yang ada di Pulse 10 ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Ci Lady. Mungkin ada lagi yang lain? Masih ada waktunya ya, Cimanli ya, Cimanli. Mandi mana Cimanli? Cimanli mana Manli? Cimanli. Manli juga. Dulu yuk, pasang video. Cimanlinya kemana ya? Cimanli mana Cimanli? Dia kesaksiannya juga luar biasa tuh. Teman-teman pasang foto video dulu foto yuk. dulu deh, foto dulu aja. Foto dulu yuk, nunggu Cimanli. Oh, teleponin aja Meni. Oke.
Kita pasang ininya, kita foto. Udah belum? Belum semua ya, Cilani, Vili, Agnes. Halo, saya punya dari nah baru nyala nih. Baru nyala. Mana baru Tunggu ya. nyala? Ya Cimali mau kasih apa? Kasih kesaksian. Kesaksiannya luar biasa juga tuh. Saya paling kesaksian apa ya? Oh ya, mau kesaksian ini mengenai cucu saya. Iya. Itu dari awal sampai akhir benar-benar tuntunan Tuhan. Memang sebelumnya ya, sebelum waktu hari Jumat, mantu saya tuh masuk rumah sakit karena di tekanan darah dia tuh kena preeklamsia. Jadi kelahirannya tuh harus ini nggak boleh ditunda lagi, bisa membahayakan untuk ibu dan anak. Apalagi waktu Sabtu paginya harus pemeriksaan darah, ternyata mantu saya tuh dia punya apa pembekuan darahnya, kekentalan darahnya tuh sangat buruk. Terus dia punya apa trombositnya sangat kurang bagus sekali, kota yang sangat membahayakan kalau dioperasi. Jadi biasanya kalau di rumah sakit Bunda itu kalau melahirkan tuh harusnya di sebelah kanan khusus orang melahirkan. Karena pikir utamakan untuk mamanya, ya kita pergi ke ini ke daerah yang umum punya, jadi seberangnya itu ada kamar ICU. Kalau menurut prediksi dokter, kota mantu saya habis dioperasi langsung dilarikan ke ICU, takutnya darahnya nggak bisa berhenti, terus ada apanya lagi yang sangat membahayakan di jantungnya atau gimana, saya kurang ngerti. Pada saat mau melahirkan ada dokter jantung, dokter yang ini anak, dokter yang melahirkan, terus dokter internis, ada saya hitung ada 8 orang dokter yang nangani di situ. Nah, waktu mau berangkat, mau didorong ke kamar operasi, memang saya sih di sana sih udah doanya udah habis-habis sama teman saya juga, terus sama ada ponakan sama teman cool dari anak saya, dia orang di sana juga sekarang udah berdoa. Nah, tapi waktu mau berangkat didorong ke ini, anak mantu saya tanya, dok, kalau saya habis dioperasi, saya bisa nggak lihat bayi saya? Oh nggak bisa Bu, Ibu kan melahirkan prematur, nanti bayinya biru dan juga nggak bisa nangis katanya. Oh begitu ya. Saya sampai kesel tuh sama dokternya. Saya bilang kalau setiap dokter tolak dalam nama Yesus. Saya bilang tolak dalam nama Yesus. Pada dokter itu apa-apa nih tolak dalam nama Yesus, dia juga nggak ngerti kan. Kan dokternya juga ya saya rasa dari seberang lah ya. Dia potong ngomong apa, terus anak saya tanda tangan ini untuk istrinya masuk ke ICU. Nanti istri bapak nanti ada bapak udah harus ini siap ya. Anak saya nangis terus, kalau siapa tanya nangis lagi. Emang dia sangat sayang sama istrinya. Setiap dokter ngomong tolak dalam nama Yesus, tolak dalam nama Yesus, nggak ada. Kalau Tuhan yang bekerja tidak ada yang begitu. Pokoknya saya selalu ini katakan itu. Waktu mau dorong di tensi darah dulu, tensi darahnya tingginya 152, bawahnya 102. Itu juga sangat tinggi sekali. Aduh dokter susternya bilang waduh gimana, udah diem aja nggak usah ngomong sama pasien, karena anak saya dia takut jadi naik darahnya lebih tinggi lagi. Akhirnya udah dorong, saya doain dulu terus dia didorong. Nah kita di depan tungguin tuh bergandengan tangan, kita nggak salah ada 7 orang bergandengan tangan, kita berdoa terus minta Tuhan belas kasihan Tuhan yang turun tangan, Tuhan yang berkarya, bukan lagi dokter, bukan lagi profesor, tapi tangan Tuhan. Dia profesor di atas segala profesor, kita hanya berdoa berbahasa roh terus, kita pujian penyembahan terus. Kira-kira ada setengah jam kali. Katanya udah selesai katanya. Anak saya kan ini ada di dalam, temenin istrinya boleh masuk. Nah terus waktu katanya udah selesai kita orang tunggu di depan. Nggak lama bayinya didorong keluar. Loh, bayi didorong keluar. Kata dokter kan harus lari cepat Uber. Karena rumah sakitnya cuma seberang ya palingin 20 meter lah. Itu pun harus pakai ambulan. Jadi dibawa ambulan dan tunggu dengan gitu doang. Ambulan sana langsung naik langsung masuk ke ICU. Ternyata bayinya keluar, nangisnya paling kenceng dan badannya nangis sampai kejer, sampai merah. Tidak ada biru. Itulah cara Tuhan kalau bekerja. Kita kalau mengandalkan Dia, saya percaya Mazmur 37 ayat 5. Kita hanya berserah dan percaya Tuhan yang bertindak. Itu yang saya percaya. Dan saya perkatakan itu. Terus nggak lama mantu saya saya bilang, dok boleh nggak saya lihat anak saya yang melahirkan. Terus saya masuk ke dalam. Dia gimana Del? Dia masih ya sadar nggak sadar gitu ya. Saya lihat tensinya berapa? 122, bawahnya 78. Sangat bagus sekali.
Tidak ada yang apa dokter prediksi. Katanya kan habis operasi langsung dibawa lari ke ini ke ICU. Tidak usah pakai ICU lagi. Itu bagaimana pekerjaan Tuhan yang sungguh di luar dari akal pikiran kita. Sungguh-sungguh luar biasa. Makanya saya bilang kita berserah, berdoa, kita bergandengan tangan, kita sehati, sepakat berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan hadir. Tuhan yang turun tangan, bukannya manusia, bukannya dokter, bukan profesor lagi, tapi Tuhan sendiri yang turun tangan. Itulah yang saya benar-benar saya percaya dan terlalu percaya. Berdoa itu adalah suatu napas kehidupan buat setiap manusia. Saya berdoa, Tuhan, Engkau memberikan napas kehidupan untuk Every Joanna Lee, dan juga Engkau berikan nafas kehidupan untuk Adelia dalam nama Yesus, karena nafas kehidupan itu semua berasal dari Engkau. Benih Every Joanna Lee itu dari Engkau dengan tangan kamu sendiri, Engkau yang membentuk dari awal sampai akhir. Ternyata cucu saya walaupun prematur, memang sekarang juga masih di ICU, di NICU yang cuman NICU-nya udah turun ke grade karena udah nggak pakai selang apa-apa lagi, hanya minum susu aja. Semuanya dari otak, mata, apa semua diperiksa, paru-paru, semua baik. Itu dalam nama Yesus saya percaya itu semua karena tangan Tuhan yang turut campur tangan. Itu yang saya percaya. Ada apa-apa berserah, percaya, kita serahkan tangan Tuhan. Walaupun memang secara manusia saya juga terus terang, hati saya menangis sampai saya sujud di gereja, di rumah sakit. Saya benar-benar bersujud, saya minta Tuhan, Engkau saat ini Kau turun tangan Tuhan. Kami secara manusia nggak bisa apa-apa. Kita hanya berdoa gitu, benar-benar Tuhan yang bekerja. Itulah kesaksian saya untuk membangkitkan iman teman-teman yang tadi ada sesuatu yang setiap manusia pasti ada masalah, tapi kita berserah. Pasti Tuhan yang membuka jalan. Segala sesuatu kan di firman Tuhan bilang Tuhan memberikan, ada mengizinkan, tapi Tuhan akan membuka jalan buat kita. Itu kita percaya kami, kita serahkan ke tangan Tuhan. Itu yang saya percaya dalam nama Yesus. Itulah buat kesaksian saya untuk membangkitkan iman teman-teman semuanya ya dalam hal berdoa. Oke, terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih, Ci. Amin. Terima kasih, Ci. Ya. Saya terima kasih juga untuk teman-teman, banyak dukung doa juga buat Adel dan juga untuk cucu saya. Semua juga berkat doa semuanya juga, saya percaya. Amin. Tetap semangat. Amin. Iya, semangat sih, semangat. Dukung doa ada biar Every cepat pulang dah. Sekarang sih udah nggak ada apa-apa. Cuma beratnya masih udah naik sih 166. Dokter sih mintanya 1,8. Nggak ada apa-apa, sekarang udah nggak ada apa-apa. Aduh bingung, rumah sakit sana nggak dikasih pulang tuh. Sabar, Ci, ada waktunya Tuhan, Ci. Iya. Sebentar Kalau lagi. menurut saya, Cimani cucunya supaya cepat pulang. Iya, untuk Every ya, Every Joanna. Oke, Every nanti Joanna. Ya, ya. Oke, thank you. Baik. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan kesaksian atau tanggapan? Langsung ke pengumuman kali ya. Baik. Pengumuman ya. Persembahannya bisa ditransfer ke rekening Ci Indah ya. Silakan si Cecil mungkin bisa ditampilkan untuk nomor rekeningnya. Terus tanggal 22 ini, 22 Oktober. Belum siap. Tanggal 22 Oktober ada acara seminar yang diselenggarakan oleh WOI dan Cancer Ministry di jam 10 di MGK lantai 9 dengan judul Seminar Deteksi Dini Pencegahan Kanker Payudara. Seminar ini bagus sekali ya untuk kita para wanita, untuk kita bisa mengetahui secara dini supaya kita lebih aware lagi mengenai breast cancer. Dan seminar ini free ya. Bagi yang ingin melakukan USG juga akan diadakan di sana itu dengan harga 300.000. Ini sangat murah sekali ya, karena kalau dibandingkan di luaran itu biasanya harganya bisa 600.000. Dan terbatas ya, hanya 50 peserta yang boleh melakukan USG. Saya mau dong, bisa nggak? Bisa. Nanti ada linknya ya, Ci ya, yang akan dikirimkan. Ini dokter-dokter khusus dari Darmais ya kalau nggak salah. Oh gitu ya.
Mau loh saya. Dokter. Belum pernah. Ya, ini pasti acaranya keren sekali ya, karena bermanfaat sekali buat kita ya. Sama teman saya mau tuh. Ya boleh Ci. Nanti Baik, tinggal Ci, nanti apa? dikirimkan link, ada link. Didaftarkan aja. Ada linknya Ci. Ya. Oke. Thank you. Kemudian untuk jemaat Kulwewi 10 yang setia hadir di acara online maupun onsite, akan ada kaos yang menanti sebagai hadiah Natal dan Tahun Baru 2022. Setia ya, ibadah-ibadah yang dilaksanakan oleh Kulwewi 10 ini. Dan untuk next school-nya itu di tanggal 19 Oktober. Untuk tempatnya mungkin akan diinfokan lebih lanjut ya Ci ya, di tempat Cilia atau di tempat Cipaule tadi. Iya. Nanti akan diumumkan kembali aja. Oke. Baik, nanti akan diumumkan untuk tempatnya, tapi untuk tanggalnya sudah pasti di tanggal 19 Oktober. Baik, demikian pengumumannya. Mungkin ada yang ingin didukung doa untuk kita masuk ke dalam doa syafaat. Saya dong ya minta mohon dukungan doa dong. Untuk apa? Untuk nanti kan saya mau dioperasi ya untuk payudara. Dokter mana yang terbaik deh? Nggak tahu yang di mana lah, di Singapura, Malaysia, ataukah yang di Indonesia yang terbaik? Karena kelihatannya semuanya baik, bagus gitu loh. Mohon dukungan doa itu aja deh. Saya juga dukungan doa buat Yohanes cepat pulih sempurna. Baik, ada lagi? Nanti doainnya aja buat cucu saya biar sama dokter Every Joanna. Ya, nanti Cilinda yang akan bantu doa. Thank you ya Cilinda. Baik, Cilinda silakan. Oke, saya ucapkan congrats ya buat Feby yang sudah menerima kelahiran baru, juga anggur yang baru dari Tuhan Yesus. Juga Citia ya, keep on fire with Jesus. Jangan pernah menyerah. Dan kita akan sekarang masuk dalam doa. Kita berdoa bersama. Terima kasih Bapak atas kuasa dan perlindungan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang kami ya Bapak. Pak Niko, pakai terus hamba-Mu Tuhan. Berkati setiap pelayanan, kesehatan, istri, anak-anak, menantu, dan cucu dalam perlindungan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Gembala CK7, Dr. Yanto, berkati pelayanan baik sebagai gembala di CK7 ataupun pekerjaan sebagai dokter. Berkati keluarganya, Ibu Olivia, anak mantu, dan cucu. Kami berdoa untuk wanita-wanita WOI, khususnya wanita-wanita di dalam Zoom WOI 10 ini, dan jemaat GBI pada umumnya, kiranya terjadi kebangkitan rohani. Gereja eklesia, hidup kudus, menjadi garam dan terang bagi dunia. Kami berdoa untuk Cik Meni, cucunya. Tuhan, Engkau beri kekuatan, baik jasmani dan rohani, Tuhan. Untuk keluarga Cik Meni, Tuhan. Agar kiranya Cimeni Tuhan menggembalakan para wanita KUL 10 ini, berkati keluarganya selalu dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Juga operasinya Tuhan yang akan dilakukan nanti Tuhan. Engkau berikan dokter-dokter Tuhan yang luar biasa. Amin. Kami percaya Tuhan,
bahwa tangan-Mu bekerja untuk Cikmeni, Tuhan. Engkau tahu isi hatinya, Engkau tahu hatinya, Tuhan. Kami meminta belas kasih daripada-Mu ya Bapa. Pakai kami semua Tuhan untuk siap memberitakan Injil kebenaran Tuhan sampai pada semua bangsa-bangsa. Kami berdoa untuk Indonesia pulih lebih baik dalam pemerataan perekonomian maupun pulih dari virus COVID-19 ini Tuhan. Ajarkan Indonesia akan cinta damai. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta seluruh jajaran pemerintah saat ini. Biarlah roh hikmat menuntun seluruh pemimpin bangsa ini. Datanglah kerajaan-Mu di bumi Indonesia. Shalom Indonesia. Tuhan, kami berdoa juga untuk Cikmanli Tuhan. Agar cucunya Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan. Every Joanali agar bisa meminum susunya sendiri Tuhan. Agar anak ini Tuhan, bayi Tuhan, yang Engkau pelihara Tuhan, dari sejak kandungan ibunya Tuhan, Engkau rawat Tuhan. Engkau pulihkan kesehatannya hari demi hari dan segera keluar dari ruang intensive care karena Engkau berfirman, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu Engkau telah menyediakan pujian. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami. Juga untuk Citia Tuhan. Kiranya Engkau beri kekuatan Tuhan. Kami berdoa untuk suami Citia Tuhan. Kiranya Engkau pulihkan tulang-tulang dan sendinya ataupun yang penyakit-penyakit yang ada di dalamnya Tuhan. Seperti Matius 12 ayat 13 Engkau katakan Tuhan, ulurkan tangan-Mu dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Engkau akan pulihkan Tuhan suami Citia Tuhan dengan seizin-Mu. Sembuhlah suami Citia. Terima kasih Bapak untuk segala sesuatu Tuhan yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Biarlah kami terus bertumbuh Tuhan. Menyatakan firman-Mu, menyatakan kebenaran-Mu Tuhan. Biarkan mulut-mulut kami terus memberitakan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Beshem ha'af, vehaben, verohah, hakodes, Ha Elohim Echad, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Haleluya. Amin. Kita akan dipimpin doa Yabes oleh Doa berkat ya. Febe. Kak Febe ya. Silakan Kak Febe. Yuk kita mari sama-sama kita nyanyikan doa Yabes ya. Satu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah